Nih orang sibuk nih, katanya mau kesini tapi belum datang. Ih, di reject. Coba lagi. Halo, angkat dong teleponnya dong. Di reject lagi. Sibuk banget. Halo, assalamualaikum. Masuk. Ini kayaknya nih. Aduh. Si paling sibuk. Di reject mulu telepon Delu. Tadi Delu nelpon pas aku mau ngetok pintunya, Nya mau diangkat atau? Oh, sibuk banget. Gimana kabar? Gimana kabar? Baik, atuh. Tetangga oh gitu sih. Aing aman. Het. Gimana? Ya ampun, ini padahal tinggal kelewatan terus sih. Emang, tapi kan sekarang lu ngeliat kayaknya sibuk banget kayak gitu. Iya. kayak nggak nemu matahari, tahu-tahu Gitu. ketemu lagi udah bulan malam Malam. hari kayak Iya. gitu, sibuk banget sekarang emang ya. Saat ngelewat ke sini, Ah. ditutup mulu gordengnya. Emang ada siapa sih kesini? Pakai ditegasin Tanya. dong. Itu masih tidur. Dulu kan suka tidur siang. Kan curiga ya, orang mah jam 11, jam 12 tuh cari makan ya kan. Cari makan, ini mah ditutup mulu gordengnya kan. Orang mau ngetok ke sini kan jadinya, aduh nggak usah lah. Enggak, dulu Yang kan ganggu suka orang gitu. dulu kan suka balik party tuh ke pagian. Jadi suka kepagian. biar nggak matahari Iya. nggak masuk dulu. Oh, Suka dia gitu. tutupin gordennya. Sampai sore ditutup gordengnya. Eh. Agak curiga ya. Itu makanya teman-teman kayak gitu deh lu tuh. Ya Sekarang bilang ampun. Janet yang sibuk lah. Hilir mudik. Berangkat pagi, pulang malam. Elunya yang tutup mulu. Sini malam mulu kali ya sini ya. Nah, kalau di sini karena emang kan dulu kan senang yang gelap-gelap Iya, gitu memang ya. ya. Oh, Senang ya. Ternyata Udah begini ruangannya ya. baru pertama kan main ke Iya. kosan dulu. Iya bener. Udah lama bertetangga, baru mampir gitu sih. Tapi gitu. anyway gimana kabarnya? Anyway, by the way ya. Kita sama tetangga ini ya udah Iya. bertahun-tahun baru sekarang ngobrol loh ya. Benar. Masya Allah. Gimana kabarnya? Gimana? Kita saking gak pernah ketemu nih. Janet dari rambut warna-warni sampai udah berhijab kayak Itu gini. dia, makanya kayak Gila. tadi pas datang, hah? Perasaan nggak ngundang Mama Tahu sih Dede. Kenapa yang datang Mama Dede? Ini ternyata diam-diam udah berhijab. Wih, dulu masih yang Sekian warna-warni, lama ya. warna-warni kayak Barbie gitu. Aduh, Baunya pengen ngoleksi gitu Oh kan. gitu ya. Barbie. Ngoleksi Barbie-nya ngoleksi naon ya. Luar biasa. Aduh. Tapi emang ini tuh semuanya proses kan ya. Proses ya. Nama masih Delu masih? Masih Takutnya Delu udah dan ganti. tetep Uye dong. Oh gitu. Kang Jaka apa kabar? Hah? Gimana? Dibukain dong, Ya dibukain. Allah. Ntar dulu kan gitu. kok Iya. tadi lu yang lebih tahu sih. Gimana Kang Jaka ya? Allah di Bogor ya sama-sama lah. Janet juga kan di Bandung atuh. Iya, tapi Ampun. ntar dulu ini masalah Jaka belum kelar nih. Masalah Jaka belum kelar gini nih. Makanya Janet tanya. Nama masih Delu gitu kan? Masih. Jadi yang si Jaka kemanain? Masih juga. Cuma itu buat yang formal-formal aja. Oh gitu. Kalau masalah urusan ke bank Ke bank gitu baru tuh. pakai nama itu. Jaka. Iya. Ya namun misalnya ada yang nyari gitu, nyarinya Delu apa Jaka? Kalau misalkan Heeh. teman-teman sih Delu dong. Ntar lu kenapa jadi dia yang nanyain? Kan gue yang harusnya nanyain dia. Jaka dong. Manggilnya naon tuh Astaga. penontonnya apa panggilnya? Panggilannya sobat kosan. Sobat kosan, tetangga Iya. kosan. Ini tetangga Para sobat. kosan. Kalau Oh, para iya. penontonnya itu Sobat. sobat kosan. Sobat kosannya. Yang- Jadi kita tuh sama orang Sunda tuh harus tahu ya kan. Aku kalau nyari Jaka ke sini kayaknya kagak ada yang tahu loh. Terus iya. Apa gara-gara emang- reggae gitu terus jadi ganti nama jadi Delu gitu. Uye. Delu tuh nama dari Singkatan. bulian tau. Orang Sunda tahu. Berarti harusnya tahu dong Kela, Delu kela, tuh kela. apa? Delu gede hulu. Iya. Oh, gitu. Itu tuh dari bulian. Dulu waktu kecil dibully terus namanya Delu gitu. Iya, Cuma kan iya, kayak iya, kalau misalkan kita dibully iya. terus kitanya merasa sakit hati Iya. gitu kan, otomatis kayak kita bakal merasa sakit hati terus. Sedangkan kayak waktu itu Delu masih sekolah SD nih. Kalau misalkan Delu dipanggil Delu terus sakit hati, Delu berarti masih beberapa tahun ke depan Iya. Delu bakal merasa sakit hati terus nih. Ya mau tidak mau akhirnya kayak ya Delu nerimain hal itu. Jadi kayak yang Wah, gila. harus berdamai nih. Kalau Iya. enggak mereka yang menang karena mereka manggil Delu itu Iya. berusaha untuk menyakiti Delu kan. Itu Iya. pas SD. Iya.
Ternyata pernah dibully juga. Pernah jadi bulian Delu. Meskipun emang iya sih palanya gede gitu. Emang ya gede? Emang gede. Jadi ini digedein lagi gitu dengan bergimbal tuh makin gede kan? Makin gede. Jadi kumaha Iya lagi lagi. kan kumaha. Iya lagi. Ini rame banget sama dia mah ya. Gue kayak aduh, kata-kata kan yang bingung kayak dia seneng excited banget tau kayak. Iya, kan kita udah bertahun-tahun. Nggak kirain tuh ya dengan Iya. image sekarang yang syariah kayak begini. Jadi kayak yang lebih Oh iya. Assalamualaikum. Oh iya, iya ternyata kayak enggak nyerocos nih Mah. Iya. Kamu kalau ketemu sama orang Sunda nih ya di Jakarta, di Bali, di mana. Jadi kita kayak ada saudara gitu. Oke, Iya, benar-benar. Tapi iya. kalau ketemu orang yang ras yang sama tuh kayak ras yang sama. itu dia. Di mana lemburna? Enggak gitu juga sih logatnya. Logatnya. Dipatahkeun deui. Maaf ya sobat. Oke. Namanya sama kawan lama ya kan. Anyway, Iya. kesibukannya apa sih sekarang? Sekarang sibuknya masih mungkin sekarang tuh jadi beda. Dulu mah kan nyanyi keliling kota, TV kemana-mana. Sekarang TV semenjak Covid kan orang-orang pada pindah ke ini kan YouTube. Iya kan, salah satunya ini Kang Uyen, nah jadi Kang Uyen. Kang Jaka apa Kang Delu? Enak ya? Kang Jaka gitu kayak cowok banget Aduh, iya terserah lah. Sok mau apa yuk? Bebaskan, Jaka. Mau asal jangan Walid lah. Walid Bali ya. Udah berapa calon nih? Apa udah banyak korban? Aduh, Walid nak suka cakep-cakep macam nih. Aduh. Untung aku bukan nak Dewi ya. Bukan aku. Hah? Bukan. Janet nak jadi istri batin Walid kah? Gak usah lah. Lahir gak usah, batin juga gak usah, jangan lah ya. Janet kan sudah menikah sekarang gitu. Tak apa aja. Tak usah. Orang bahasa naon sih. Apa sih? Iya, ada jehnya ya. Je tuh aja. Betawi ya. Ih, Betawi. makanya nonton Walid. Lu katanya hatam Walid tapi enggak tahu Mana? je. Emang ada je? Iya. Begi ya? Iya. Berpusing-pusing. Kalau tak suka pergi je. Nah, ada. Jauh dong itu. Pergi je. Oh. Tapi pergi aja kayak gitu. Oh, pergi je ya? Iya. Aku jadi semenjak Walid itu bersiliweran. Kenapa jadi kita ngebahas Walid? Saya perasaan tadi kita nanyain kesibukannya. Ngapain Iya. jadi bahas kesibukan si Walid ya? Ya udah balik lagi lah udah ke kesibukan Janet. Ya itu Janet setiap hari sekarang yang tadinya menclak-mencok semenjak Covid, acara di TV kan makin mengecil. Orang-orang jadi pada pindah ke YouTube. Iya. Nah ini salah satu kita harus bisa bagaimana bisa lebih aktif, lebih cari opportunity yang baru. Betul. Di mana nih kita bisa tampil gitu Betul. kan? Ya udah di sini ada rame-rame, ya udah Janet masuk tadi ke sini. Iya kan? Ini kesibukannya mampir ke podcast orang. Maksudnya gimana nih? Nanyain kesibukan sih Bang. Kayak nyari-nyari kesibukan orang lain buat dia sibuk sendiri juga. Gimana? Terlalu. Iya. Ngomong-ngomong biar nggak kering soalnya. Biar dulu ambil minum dulu ya. Lah iyalah, ini tamu masa nggak disuguhin apa-apa gitu? Tapi maaf nih. Iya. Dan mamanya juga anak kosan. Iya. Cuma ada minuman mineral. Oh gitu. Biasanya kalau yang lain dulu suguhinnya arak Bali. Iya. Sesuai tamu undangan gitu Sesuai ya? tamu undangan. Oh gitu. Bener. Ini emang sengaja dicopot. Belum masuk. Belum masuk nih. Belum masuk lagi. Iya belum masuk brandnya nih. Habis inilah nanti mungkin kan lagi ini katanya lagi jualan ini minuman bisnis. juga. Membangun bisnis Minuman. teh ya. Iya betul sekali. Mungkin termasuk ke sini. Aduh, suka diingetin. Tadinya Janet mau ngomong itu tapi takut dibilang sombong. Jadi akhirnya tadi Janet bilang gitu dulu, keliling-keliling lah, cari kesibukan gitu. Tapi sekarang intinya sih nanti datang bentar lagi nih ya. Iya. Ya, nanti sama apa? Ngapain? Iya. Boleh ya nanti dikirim. Iya aja. Es teh Indonesia. Iya. Rasa apa? Rasa dia mah yang Manis, creamy aja, creamy tapi pedas manis kayak gitu. Pedas manis, rujak. Bali itu banyak. Belum ada varian rasa rujak, es teh Indonesia. Ya sok semua rasa kirim ke dianya. Ya. Di kosan Delu, cari di map kosan Delu. Kosan Delu ya. Ada banget di maps ya kosan Delu kayaknya. Ya udah sok ditunggu ya. Waalaikumsalam. Udah dikirim cenah ka dia. Seneng banget. Itulah kesibukannya Janet ya, sedikit-sedikit belajar dari suami. Kan suami kan lebih dulu di F&B.
Iya. Jadi pas menikah itu tahun 2020. Yep. Berarti 5 tahun yang lalu ya? 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu Janet masih nyanyi, masih sibuk dan segala macam. Tapi karena itu COVID, jadi beralih nih, wah nyari opportunity yang lain lah. Oh, pas ngeliat ST Indonesia, suamiku udah di sana duluan. Oke nih kayaknya. Ini cocok juga katanya kan. Brewok-brewok tipisnya kan. ST Indonesianya yang cucok, bukan suaminya. Oh, bukan ya. Kan udah nikah. Tuh, ya ini kalau ajakan diajak ngobrol ya kan. Orang ngebahas ST Indonesianya dibahas laki gue. Jangan-jangan. Aduh. Kenapa dia yang inget brewokannya ya? Iya, karena kalau misalkan ngelihat Janet. Yes, suami Janet tuh kayak Tuh kan. Aku udah feeling. Makanya. Dia soalnya laki banget di brewok. Tuh. Itu bulunya di sini doang. Langsung kayak bulu loh. Langsung ada bulu di bibir loh. Ini lu situ doang kayaknya baru di situ aja kayak udah yang kayak sekujur tubuh bulu semua. Monyet emang pacaran sama apa? Sekujur tubuh bulu semua. Bulu-bulu halus. Bawa bulu-bulu halus. Ya. Katanya beberapa tahun kebelakang ini sering bikin kayak acara-acara sosial kayak gitu ya. Acara sosial apa aja sih yang suka dilakuin? Jadi semenjak ST Indonesia, karena aku belajar dari suami, sambil kan ternyata jadi entrepreneur tuh beda sama kita jadi pedagang loh. Jadi dari situ aku ngerasa, oh ini proses nih. Sambil menikmati belajar jadi entrepreneur, jadi womanpreneur, terjun langsung lah aku ke lapangan ngelihat pabriknya seperti apa, pembuatan R&D makanan minuman seperti apa, sambil aku menikmati karir aku di nyanyi. Jaka, Adelu. Nah, abis gitu teh, anaknya Jaka ya? Jaka. Ya udahlah, sesi sekarang aku manggilnya Jaka aja. Serah sok. Jaka sok mangga. Restiatno sekalian. Yanto apa Yatno? Yatno. Oh, Restiatno. Iya, Mas Yatno. Dapat info dari mana? Ya kan namanya mau jadi tamu, kita harus kenal dulu sama yang punya rumah. Dulu aja nggak tahu nama Janet itu dari apa kayak yang joget-joget di TikTok. Janet Entu lah itu Jamet itu. Sumpah ya bener-bener ya. Tuh Jenita kalau kedinginan jadi Jenita jaket. Oh iya. Kalau misalkan Jenita suka ngambil barang orang, Jenita jambret. Jenita kalau misalnya mati lampu, Jenita genset. Oh. Jenita kalau agak-agak dijailin sama orang, suka jail, Jenita jepret. Jenita kalau agak konslet, Jenita jepret. Udah ini nggak habis, masalah Jenita jamet doang nggak habis ini. Nah, kayak gitu. Akhirnya Janet tuh dari belajar jadi entrepreneur sama suami, dari teman-teman juga, lingkungan beda, ngaruh banget lingkungan teh. Karena yang lain bekerja keras pengen belajar bisa entrepreneur, jadi aku pun kepacu. Akhirnya aku mulai kayak invest di usaha-usaha. Salah satunya ST Indonesia, ada juga Dewa Motor. Bengkel motor, servis Dewa Motor tuh tempat servis yang well banget. Iya, kadang-kadang dulu kan servis motor di Dewa Motor. Oh gitu, ban oke ganti. Ya sambil nunggu minum teh Indonesia. Daerah mana tuh, Bang? Iya. Di daerah Imam Bonjol, sama di daerah Canggu kalau di Bali, sama ada di Denpasar juga di Jalan Supratman. Kok bisa tahu semua? Sudirman apa Supratman ya? Ya itulah pokoknya di Denpasar. Supratman tuh. Supratman bener. Tapi dia dapat hadiah nggak voucher nih? Dia bener soalnya jawabannya. Kenapa jadi kayak kuis, bukan kuesioner? Ya minta voucher 1 ya ini buat Delu. Saya bener semua ya otot balik. Gratis. Gratis servis ya. Servis dan oli ya, ganti oli. Oke, siap. Udah kebalik. Lagian mah diomongin ya. Aduh, udah kebalik. Aduh ya ampun. Minta voucher kebalik. Kebalik. Ya ampun. Maaf ini komedi kali hidupan. Udah dibuka tapi belum diminum. Sok minum dulu. Ayo tuh bener ini mah, aduh. Bisa 2 jam nih kan ya. Kelanya, sobat. Mangga. Janet terkel minum gitu ya. Kayak pegang mic lagi nyanyi. Diri cek gitu gak sih?
terbawa mimpi gitu ya, maklum ya penyanyi. Tapi bener gak sih kayak waktu pas ya saking sering bikin kayak kegiatan sosial Ya, alhamdulillah. sampai sempet ngangkat ngajak 3 orang ODGJ, 4 orang ODGJ rekaman katanya. Oh wow. Jadi mereka tuh sebenarnya dulu Janet main ke salah satu yayasan tempat penampungan ODGJ. Iya. Tempatnya itu di belakang rumah mertua. Di Bandung. Di Bekasi, Tambun. Bekasi. Terus tiba-tiba keluarga yang di rumah. Bekasi aslinya. Iya. Ada ular itu, buset bagian deh. Itu kan. Lah bagian lah saya. Iya gitu kan ya. Iya tapi aku tuh bisa ngomong. Lah masa gila gua gede lu gitu kan ya. Oh gitu tak gede. Kalau suami bisa. Dia bisa fasih banget dia ngomong lah gitu ya. Gitulah sengat ya. Aku Sunda. Nah, aku tuh main lah ke yayasan itu. Terus tiba-tiba pas dilihat tuh emang kegiatannya tuh ngapain aja sih kalau ODGJ tuh gitu. Ada rasa penasaran gitu penasaran sih ngapain aja. Akhirnya Janet datang ke sana sama temen Janet. Dilihatnya bener-bener beraneka. Jadi kayak karakter-karakter mereka tuh dipisahkan, misalnya yang baru di tempat yang masih baru, yang udah di tengah-tengah penyembuhan sampai yang udah mau sembuh banget. Jadi ada 3 fase gitu. Itu Janet ngeliat ya Allah. Jadi makin kayak bersyukur aja. Oh ternyata mereka tuh seperti kita juga kok. Cuma mereka kondisi mentalnya lagi nggak benar, nggak sehat gitu. Berarti ada yang masih parah, ada yang teriak-teriak, nangis-nangis. Itu termasuk yang masih parah tuh. Masih parah. Yang udah mendingan sama yang udah mau sembuh. Udah mau sembuh. Kalau lu udah termasuk parah gitu ya? udah masih teriak-teriak kan kemarin juga lu? Maksimal. Itu benar. Jadi pas awal ya pas Janet masuk gitu ya. Kan Janet nggak tahu ya bagaimana respon mereka pas Janet masuk gitu. Ada yang narik tangan. Gitu tapi aku tenang aja karena kan ditemenin sama yang punya yayasan juga. Ada yang senyum hai dan satu yang bikin Janet kaget adalah ketika ngelewat ke fase yang orang-orang udah mau sembuh, itu ada satu penyanyi, satu ODGJ yang aku ngeliat dia lagi nyanyi di pojokan. Tapi nyanyinya kok kayak bener ya, nyanyinya lagu Nike Ardila. Jenuh aku mendengar gitu. Tapi dia nyanyi bener loh, liriknya bener. Apa dia baca gitu ya? Takutnya dia di HP gitu kan. Pas Janet lihat deketin, aku panggil ke si bapaknya, Pak, yang itu siapa namanya? Namanya siapa ya? Aku lupa. Adalah Susi. Oh Rosi. Bukan Susi yang mana ya? Susi baru banget, pasien baru. Itu nggak diangkat juga. Nggak diangkat, belum bisa diangkat ya. Rosi. Nah dia nyanyi lagu Nike Ardila. Aku minta nyamperin. Aku panggil, Pak, namanya siapa? Rosi. Oh ya Rosi. Yang punya Kompas TV bukan? Bukan. Itu astagfirullah, itu mah atuh anchor. Nah datanglah Neng Rosi ya tak. Bu Rosi kan? Ada iya. Yang punya Kompas TV. Bukan. Iya itu. Datanglah Rosi. Pas nyamperin Janet tiba-tiba gini. Kakak di reject. Shock dong. Tahu dia. Kaget dong. Janet aja kok tahu lagu di reject? Loh, kok kamu tahu lagunya? Aku bilang ke si bapaknya, Pak, bentar. Kok tahu lagunya? Iya. Itu udah dihijab belum? Belum. Kemarin udah hijab. Pas ke situ tuh udah dihijab ya terus? Udah hijab tapi kenal. Ternyata mereka tuh punya kayak memori-memori ketika mungkin hiburan Janet misalnya lagi di TV. Dulu ada acara YKS ya. You Keep Smile. Smile. Nah, itu juga Cesar gitu kan. Gitu kan. Cakstrum itu mah beda dong. Gitu bukan ya? Iya. Bener-bener. Nah, zaman-zaman itu ternyata dia tuh suka nonton YKS, dia bilang gitu nonton. Kok bisa kenal Kak Janet dari mana? Oh iya Kak Janet, dulu sering itu ya joget-joget itu Cesar katanya gitu. Sering nonton. Oh di YKS, aku bilang iya YKS. Jadi mereka punya memori-memori di mana yang mereka ingat itu adalah hal-hal membahagiakan sama hal-hal yang bikin trauma. Panjang ya ceritanya ya. Iya. Terus sampai diangkat jadi ini gitu. Gimana itu kalau udah nih. Satu orang aku ajak ngobrol. Ada 3 ternyata. Yang 2 duet. Dia nyanyi duo tuh saling tembal-tembalan gitu loh. Kayak Pasto gitu. Ya. Dua Maya cewek semua. Dua. Oke, Dua Maya gitu. Kok dia nyanyinya nyambung bisa sambung lirik gitu. Kan penasaran akhirnya aku tarik juga, Pak, boleh ketemu nggak? Boleh diajak nggak itu Rosi sama yang 2 ini duet ini. Akhirnya aku ajak ngobrol, terus aku coba nyanyi yang benar nih, pura-pura jadi Mike misalnya. Ini Mike, coba kamu nyanyi ya.
coba nyanyi yang benar gimana. Terus mereka tuh benar-benar kalau dikasih lirik, dengerin lagu gini, mereka bisa mengingat dengan cepat sebenarnya. Karena mereka tuh kan nggak ada pikiran apapun, jadi fokus. Akhirnya dari situ terus teman Janet dia bilang, oh ini tuh ada katanya orang yang pengen support mereka supaya mereka bisa cepat sembuh katanya gitu. Ya udah kita bikinin lagu aja. Akhirnya dibikinin lagu sama teman aku itu. Mereka membawain lagu. Disponsorin sama disponsorin Janet. ada donatur, donatur tersendiri. Terus mereka karena ibu bapak ini ya punya hati yang baik gitu. Mereka mau support untuk 4 orang ini. Pak Deddy Mulyadi support bukan? Bukan. Oh, bukan. Kan dia kan juga sering gitu support. Bukan tapi. Mungkin kalau aku kenalin mungkin dengan nanti bisa aja Pak Deddy Mulyadi juga support Janet. Yang ada GJ-nya dong. Oh gitu. Ya Janet juga ini disupport. Ya, kalau yang Janet sih sudah disupport sama Indonesia. Sudah dong. Itu. Kan Pak Deddy gubernur kita. Oh iya. Iya, gubernur yang baik kan harus kenalan lagi lah. Ya, Pak Deddy, salam hormat Pak Deddy. Pak Deddy Mulyadi. Iya. Pak Deddy Kapun Kap. Thailand atau sama. Nah, jadi si 4 ODGJ itu akhirnya rekaman lah dan Janet yang sering ngebantu mereka buat latihan. Karena ternyata mereka punya kualitas suara yang lumayan bisa diarahin gitu. Walaupun nggak, kalau bagus mah ya kan mereka kadang-kadang suka nggak fokus gitu. Tapi maksudnya kayak dari karakter vokal tuh emang penyanyi gitu loh. Atau cuma bisa nyanyi aja? Tarikannya sih penyanyi. Oke. Dari gitu aja udah kedengeran penyanyi. Asma itu. Bisa ngebedain atuh. Oke. Sebagai penyanyi bisa lah ngeliat. Bisa. Wah ini tarikannya udah penyanyi nih. Terus bener aja di antara 4 orang ini 3 orang bisa rilis lagu mereka masing-masing. Oke. Oh beda-beda tiap orang beda lagu. Dibikinin konser. Terus Janet jadi bintang tamunya di situ. Yang datang teman-teman media. Yang datang teman-teman media, terus ada ODGJ juga yang datang stand perwakilan, terus sama masyarakat umum. Jadi mereka nonton ngelihat nih hasil latihan kita selama 3 bulan. Latihan 3 bulan tapi ketemu Janet itu baru sebulanan lah. Untuk vokalnya, nyanyinya yang enak aja, jadi nggak ada pressure lah mereka nyanyinya juga gitu. Ada niat ngangkat satu lagi nggak? Rusun. Aduh luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Aduh, Masya Allah. Oh wow. Masya Allah. Keren loh, Masya Allah sekali, tabarakallah. Itu malah disiksa-rikan aku sih. Aku sering aja lah kesini ya. Dia jadi ini banget loh, kelihatannya tuh jaka banget gitu. Kenapa jadi jaka banget? Kenapa jadi syar'i? Emang pakai hijab gimana? Iya, jadi pendiam gitu ya. Jadi banyak iya gitu kan. Nggak tahu sih kamu yang lain. Gue mau ngomong-ngomong dia. Aduh. Oh iya. Iya gimana? Gitu kan. Ya, tapi dulu tuh pengen tahu gimana sih kayak proses perjalanannya sampai dari yang Janet yang centil, yang suka pakai wig, yang pakai ya lucu-lucu kayak Barbie, sekarang sampai jadi hijaber gini gitu loh. Dia mau bilang pakai rok mini, jadi lucu-lucu gini. Ini kayak gini terus deh. Kalau gini ada filter. Terkadang kalau misalkan dia namanya Siskae, tidak ada filter. Kalau di sini mah kayak iya lucu-lucu gitu. Pintar, itulah namanya seniman tuh emang kudu pintar. Inilah yang bertahan. Gimana ceritain dong. Proses semua sih. Dulu tuh Janet dibilang orang gila, dibilang norak, dibilang badut ancol, dibilang karena penampilan Janet yang memang bisa dibilang itu apa ya? Iya lagi, maksudnya out of the box banget lah gitu dari orang-orang yang pada umumnya. Padahal dulu juga ada trio macan atau apa, rambutnya warna-warni kan. Tapi mungkin pada saat itu Janet muncul dengan wig warna ungu, warna kuning, warna hijau. Tahu nggak ada kucing yang pakai kulit jeruk Bali. Oh iya. Kucing yang pakai kulit jeruk Bali. Nah di situ Janet pernah dimemein. Janet pakai dimemein Janet kayaknya. Janet pakai wig hijau. Di sini memeknya kucing pakai kulit jeruk dibikin wig. Ternyata itu malah jadi rame diomongin orang. Wah, sampai kucing aja jadi Jenita Janet gitu. Ternyata jadi dari situ selain dibilang Katy Perry Indonesia gitu. Karena pada saat itu Janet muncul dengan pakaian yang lucu-lucu gitu ya. Terus rambutnya warna ungu, bajunya pink, sepatu kuning.
Pokoknya ngejreng banget lah. Parah sih. Yang sampai yang sempat ikut gabung di Asia Afrika dulu ya. Asia Afrika. Jalan Asia Afrika tuh. Oh, aku ya ada di sana ya. Itu bukan yang cosplay, yang pakai wig bukan? Iya, bukan itu. Yang pakai wig tuh pakai apa? Terusan warna dress putih gitu. Itu ada tiap cosplay ya sama. Oh, cosplay. Oh, kuntilanak gitu ya. Iya. Aduh. Dan iya pakai tapi kan sama pakai wig juga itu. Oh iya ya. Pakai wig Baru juga. tahu loh. Tiap hari. Tiap hari kapan itu tayangnya? Oh iya ya. Tapi ada anak-anak cosplay ya. Anak-anak cosplay yang memang mereka teh anime-animean gitu. Tapi dulu memang Janet tuh enggak ngambil yang Janet pengen jadi Katy Perry atau enggak Janet pengen anime. Sebenarnya tuh. Jadi awalnya ada konsep warna-warni itu karena si manajemen Janet tuh bilang, kamu tuh emang senengnya apa sih? Aku senengnya colorful, terus aku tuh orangnya cheerful juga, terus aku tuh orangnya pengen yang aktif gitu dan segala macam. Makanya jadilah Janita Janet dengan baju yang warna-warni, sekalian rambutnya juga warna-warni gitu. Wow. Diomongin orang karena kita kan harus punya harus jadi top of mind gitu. Jadi harus punya USP lah kasarnya, kalau harus unique sellingnya apa nih gitu kan kasarnya, yang bisa jadi top of mind orang ketika ingat Janita Janet, ingat wignya nih, atau enggak ingat lagunya nih di reject. Tapi memang waktu gitu. pas Janet itu salah satu kayak yang ikonik banget, penyanyi yang ikonik mungkin karena yang tampilannya itu, dan emang kayak Barbie banget. Aduh, gitu, emang kayak Masya Barbie Allah. banget waktu pas kayak pakai wig gitu, yang centil-centil. Ih, bawahnya pengen nelpon tapi takut di reject gitu. Bawahnya gitu. Ya ampun, ini lucu-lucu banget gitu. Makanya. Tapi memang sebelumnya waktu sebelum Janet tuh jadi penyanyi gitu kan, terjun ke dunia entertain, sebelum itu Janet tuh apa sih gitu loh, siapa sih Dulunya. gitu loh. Jadi aku kelas 6 SD tuh udah belajar nyanyi dangdut. Abis itu nyanyi dangdut, kenapa? Karena aku kan sekolah SMP, SMA itu pengennya tuh nggak ngerepotin orang tua gitu, buat bekal sekolah lah minimalnya. Jadi akhirnya Janet belajar nyanyi dangdut lah, keliling hajatan-hajatan, Dari Bekasi hitanan, tuh. di Banjaran. Aku mah orang Bandung, suami Bekasi yang juga. orang Bekasi, Oh, banyak keluarga. sih, Kalau aku mah orang, masih. ya tuh, cing bener kan aku orang Bandung. Suami aku yang Bekasi. di Bekasi. Oh, makanya Orang Bekasi parah lu. Tinggal. tinggalnya Bekasi. Tinggalnya di Bekasi. Tuh, komplain kan tuh. Cuma 2 tahun gue. Oh iya. Tuh. Jadi Tapi pase banget bahasa. Iya. lah buset dah. bagian lah buset. Gitu, Mbak. Bujuk. Ya. Edah. Makanya. Jadi kalau keluarga aku dari Bandung, suami asli dari Tasik. Aku tuh SMA, SMP di Bandung. Jadi nyanyi dangdut juga di Bandung Selatan. Aku mau orang kampung, gitu. Oh. Ternyata sama. Oh, kamu juga sama? Sama. Dulu penyanyi dangdut? Enggak. Oh, enggak. Maksudnya orang kampung juga. Oh, gitu di Bogor. Dulu lebih ke dancer kan. Oh, dulu dancer. Cak gitu deh. Tapi dulu waktu sama reggae itu Stephen and Coconut. Oh, itu teman-teman dulu. Iya. Kalau dulu mah lebih ke magician. Masih Iya. semenjak Cuma kalau akhirnya diterusin sama Om Limbat. tapi jadi gimbal-gimbalnya sama ya. Jadi gimbal-gimbalnya sama Ini ya. kemana obrolannya? Enggak. Tidak dong. Oh, tidak. Dulu kalaupun jadi magician biasanya Iya. kalau misalkan dulu pinjam uang sama orang yang langsung Iya. jadi ngilang aja tuh. Magician itu. Iya. Magic banget itu. Mama sampai ngetawain. Terus Iya. maksudnya berarti Janet itu adalah seorang Penyanyi dangdut keliling. Iya, kayak penyanyi dangdut keliling dulu yang mah- dari kampung, dari Banjaran ya. Kok tahu? Lah kan barusan dibilangin, hey, cak. Pasti kamu udah Gimana? pasti kamu udah searching tentang aku ya. Sudah. Ya, Yang gampang dari ChatGPT, aibnya keluar semua. Iya. Oke, Penyanyi dangdut oke. keliling dari kelas 6 SD sampai lulus SMA, alhamdulillah bisa ngebantu orang tua dari hasil nyanyi. Tapi pada saat itu bener adule. Ajaka kan pernah dibully, aku juga sama. Heeh. Ternyata Kenapa tuh? cara balas dendam yang terbaik adalah dengan membuktikan kesuksesan. Ini. Tuh, benar. Nah, kita tidak perlu melakukan hal yang sama, membalas perlakuan buruk mereka terhadap Betul, kita. betul. Karena balas dendam yang elegan itu adalah gimana caranya kita tunjukkan kesuksesan kita sama Benar, mereka. betul. Dan Betul, luar biasa.
sangat menginspirasi sekali. Lu 21 April. Ini kan bagaimana tuh wanita bisa punya power Tuh. di zaman yang seperti ini. Sanggulnya kan. Iya, itu menandakan bahwa perempuan itu bisa punya tahta dan value tersendiri. Oh Sanggul shit. itu. Damn man. Iya. Man. Jadi menurut Bagus sekali. Janet Oh my ternyata god damn. perempuan di zaman sekarang itu banyak juga perempuan yang tidak mau kerja keras. Betul. Pengennya ongkang-ongkang kaki, Iya. nyipas-nyipas uang, nggak mau capek. Akhirnya bekerja, yang instan aja lah gitu. Oke. Tapi Janet tuh pengen banget kayak ya sebagai sekarang kan lebih dilihat di Instagram, di medsos, di TV. Tetap sampai detik ini aku punya tanggung jawab dan kewajiban untuk bisa ngasih sesuatu yang bisa diambil lah contoh baiknya gitu. Kalau Oke. Janet anak kampung ternyata bisa sukses tanpa harus nakal kasarnya di ibu kota Oke. gitu. Bener. Karena Iya. image-nya kan kalau di ibu kota tuh pasti Iya, yang keras gitu wah kan. lu pasti kayak Iya. jadi ani-ani lah ya kayak gitu. Iya, jadi Jadi inang-inang sukses. pasti kayak gitu. Jadi orang tuh pasti nyangkanya ini mah pasti suksesnya punya ATM berjalan atau segala macam. Aku pengen nunjukin itu. Apa yang juga peliharaan Itu anggota. kucing apa? Anggota Paskibra. Iya, makanya Janet pengen nunjukin banget ke teman-teman perempuan yang lain, kita bisa kok jadi perempuan yang punya value, bisa jadi perempuan yang misalnya dihargai oleh orang lain dan laki-laki dengan kerja keras kita gitu. Oke. Nah, makanya sampai detik ini aku kayak misalnya nyanyi, aku kurangin tapi pengen jadi pengusaha juga ya, kita harus bertumbuh dimanapun lah intinya kayak gitu. Tapi meskipun misalkan sekarang udah jadi seorang pengusaha ini, masih nyanyi atau udah ditinggalin nyanyinya? Masih alhamdulillah. Masih Jadi, ngambil job nyanyi? pas Janet berhijab kan ini 2 tahun yang lalu Iya. ya. Itu semua orang pada shock, pada nggak nyangka. Sampai suami aja terharu kayak, Masya Allah ini beneran, iya aku mau berhijab. Karena nggak ada aba-aba dulu, Iya. tiba-tiba Janet dikasih hidayah, kayak nikmat aja gitu pakai hijab. Terlalu hidayahnya tuh berupa apa? Kan, ya halo. Halo. Ada tamu. Ada tamu. Ini tetangga Delu juga. Tetangga Bang. Ini penyanyi dangdut juga loh. Halo Teteh. Ya ampun, Erin. Lupa, ingat. Lupa ingat. Sini duduk. Aku di tengah nih. Kamu udah gede sekarang ya? Emang Saking udah gede lama dong. Buruan lagi. Emang udah Ya gede. ampun. Buruan lagi? Boleh pinjam bantalnya satu Boleh, ya? Boleh. Oke, udah. Oke. Hot frame kayaknya. Aduh, nih. Enggak. Oke, sudah aman. Enggak ya? Tetangga baru langsung di tengah-tengah gini gitu. Enggak apa-apa. Ini anak gitu. bungsu. Oh gitu. Iya. Adek bungsu. Sering main ke sini. Sering dia sini main. Sering. Mungkin kalau misalkan ngelihat jendela dulu Iya. ketutup, ya dia karena lagi Ternyata itu. Bilang-bilang dong Erin. Kenapa Oh, gitu. Teteh? Ya Allah, pantesan ini anak gak pernah Makin cantik kelihatan. loh Teteh. Masya Allah. Iya, maksudnya, emang karena kan semenjak dihijab tuh semakin Auranya bercerah. ya. Bukan karena Kayak kamu ya air wudhu ya. kan air wudhu terus percaya sama dia. Emang agak beda loh. cerah kan? Cerah. Enggak orang aja Delu kok mukanya makin cerah. Pasti sering ke ini Iya. apa? Perawatan. Presbiteran kayak gitu. Iya. Enggak, dulu mah air wudhu aja udah cukup. Masya Allah, Masya Allah. Omong kosong dong. Hey. Pakai di omong kosongin. Tapi Enggak tahu lu. kayak beda beneran. Apa yang memang ini pas scene Janet aja gitu terus tadi sholat dulu? Apa gimana? Enggak juga. Tahu wirid dia tadi wirid. Oh, Enggak juga. enggak juga. Tadi aja emang cuci muka dulu pakai bedak. Pakai bedak baby dulu biar agak-agak sling gitu. Kesini by the way. Tadi aku lewat, terus aku denger kayak, oh, ada lu kayaknya lagi syuting nih gitu. Udah aku masuk aja, pas lihat, ada Teteh. Bukannya tadi aku nitip minuman ya? Nanti di ini sama Gojek itu, si Abing. Iya, bentar lagi. Oh gitu. Tadi pesen juga. Loh, Minum. Double dong. Double. Nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Emang Delu sering nyetok Banyak. es teh Indonesia kok. Oh, gitu? Kenapa ST Indonesia? Karena manisnya tuh semanis madu. Enggak, kenapa pesennya ST Indonesia, kan banyak brand lain. Nah, tuh. Enggak, karena emang minuman-minuman orang yang keluarga itu yang paling simpel itu bikinnya tuh nggak repot segala macam ya teh gitu. Teh. Teh. Iya. Apalagi kalau misalkan kayak double gitu. Kalau double Dulu gitu. seneng banget kayak Seneng. teteh. Itu Teteh Teteh. Oh, beda iya, maaf ya. dong. Enggak Lain dua atuh. teteh Indonesia. Oh, tadi pesan es teh Indonesia juga. Iya, aku Tenang pesen. aja, tenang. Jangan kebalik lagi. Jangan kebalik lagi. Dia kebanyakan bentar-bentar ditelepon, bentar-bentar telepon gitu kan. Dia emang kayak
ini apa namanya kayak Kenapa? kalau kayak Kebalik 11 12 sama Bang Ipul apa-apa dinyanyiin, apa-apa dinyanyiin. Dia mah apa nelpon gitu Di kan. reject biasanya gitu. Jadi identiknya sama handphone. Oh. Tapi nggak di-reject kan kalau Tete nelpon? Insya Allah ya. Apa jreng. Oh nyanyi. Oh nyanyi. Sekarang ada Dulu. hasil nyanyi. Oh. Emang bukannya penyanyi juga kan? Iya, kan aku lu kayak nggak tahu aja kan aku Iya, emang penyanyi. bahkan aku seringnya ngedenger basa-basi. pas di kamar mandi sebelah. Bukannya sering ngedengerin? Iya lagi. Bukannya sering karaoke bareng. Kayaknya kalian udah akrab deh. Akrab banget deh kayaknya nih ya. Kayak gitu. Ada Emang chemistry gitu loh. ya namanya tetangga dekat kan. Iya. Kalau dia memang sering mampir ke sini. Deket Kadang-kadang aku. berasnya habis mampir ke sini Iya. gitu. Ambil air galon minta ada lu. Gitu. Oh gitu bisa dong. Janet juga bisa kalau Kalau sini ada lu nggak ada, aku yang jagain, yang bersihin, yang Gitu. Kadang-kadang misalkan stok susu Delu habis, Delu minta susu ke dia. Mampir iya. Iya. Gitu. Dia kan emang banyak, suka kan aku nge-gym, jadi nge-gym. kan aku stok susu. Stok protein iya, maksudnya. susu protein Oh benar. iya benar. Emang gitu. Iya bikin lu goblok. Maaf ya Umi ya. Iya, Gak pantas nih, gak pantas Iya nih. dong. Jatuh nih, Tata udah sebanyak ini masa gitu, Iya. gak pantas Jangan dong. gitu dong, Jatuh jangan. nih. Goblok kan. Oh gitu ya ternyata. Mau ngapain kesini? Aku tuh tadi lewat denger Teh Junita Janet, ya udahlah kan mumpung aku juga penyanyi, ya udahlah pengen nyanyi. Tapi emang saling kenal. Kenal dulu, Apa? Dulu label apa? aku tuh pernah numpang, lagu aku tuh pernah numpang Nyimpen di di sana. labelnya Teteh dulu. Gitu Oh. makanya dulu aku kayak inget gitu. Oh Erin. Oh iya ternyata dia udah stay di Bali ya. Iya, aku di situ. Oh ini. Iya ternyata emang Tadi manggilnya apa tadi? Teteh. Pakai H. Oh, iya. Teteh. Iya teteh. Maksudnya Bukan kan. tetel. Oh ini yang teteh manis Indonesia itu ya. Sayang ini katanya iya kosan Delu minta disupport ST Indonesia sayang. Oh nih, ini logo belum ada di sini. Oh iya kirim aja katanya 5 gelas. 5 gelas. 5 gelas Bagi dong, dulu. beneran. Kru aja lebih dari itu Iya, banyak. dong. Ini krunya luar biasa loh dia untuk tetap eksistensi gimana caranya luar biasa. Ini Berdiri semua lagi, tepuk Ya, tangan dong. gila luar. Tepuk tangan suaranya mana suaranya? Ini mereka juga cuma bayar nasi kotak doang teh. Gitu Ya, ya. biarpun mereka nggak banyak tapi sedikit. Nggak banyak tapi sedikit. Ya atuh kalau nggak banyak sedikit, Delu. Ini yang bertahan ya. Bertahan. Alhamdulillah. Kebanyakan sih emang nggak ada juga dulu. Ya udah, kalau nyanyi dong kalian kan dua. Iya kan lagunya Teteh yang penyanyi terkenal Diri Jack. Kalau lagu aku Emang kan, harus gini kalau banget aku ya? kan skuter kan, jadi Skuter. belum kayak Selebriti Teteh. kurang terkenal. Mm-mm. Kira skuter motor. Kalau aku juga skuter. Oh gitu. Selebriti kurang ternodai. Datang teh Aduh. manis Indonesia. Teh manis Indonesia. Es Gitu teh, ya, Teh? es teh Indonesia. Es teh Ya. Indonesia. ST Indonesia. Aduh ya ampun, ini Boleh gimana kali, sih? Teh? Aku dikasih ST Indonesia nih. Biasanya kan dikasihnya janji-janji manis. Sekarang jangan dikasih Aku dong itu sama Teh. kamu mah. Iya lagi. Cheers. ST Indonesia, cheers. Teh Indonesia. Pakai harus ada gituannya dong. Lama. Lama ya. Lagi. Emang harus pakai fibra banget. Emang kalau penyanyi gitu. Saking enaknya. Ya nggak mesti kalau misalkan penyanyi kalau misalkan makan, minum. habis minum makan sendawa juga nggak ada. Mah aja. Itu Ya kan? step mau minum es teh aja sampai udah kayak Rita Sugiarto lu. Cengkok ya? Ada cengkoknya, bener. Wah, tapi enak nih. Seger kan? Ini Apalagi- tehnya dia dari mana sih? Tehnya dari kebun teh. Kebun? Iya. Iya, maksudnya tuh teh Masa Indonesia strawberry? atau Iya, dari mana tuh Indonesia. nge-import gitu. Betul, ini kita ada ngambil dari petani-petani kebun teh di Indonesia. Gitu. Oh. Wih, dari sekarang cabangnya udah banyak banget ya. Alhamdulillah. Kemarin tuh pas di 1000 cabang, titik 1000-nya tuh di salah satu mall di Jakarta. Gitu. Di Bali juga alhamdulillah. Lu jadi Juga banyak. habis.
Di Bali juga banyak kan menekannya, ini tadi langsung Iya. pesan di Bali ya. Iya, nggak mungkin di Jakarta. Padahal aku nggak minum es teh loh. Serius? Iya, aku udah 9 tahun nggak minum es teh. Tapi enak ini. Enak ya. Bisa. Indonesia. Masuk. Saya lagi sayang. Ini bagus banget kosan Delu. Iya benar. Iya. Oh, kirim dikirim boleh. Berapa? 1 truk. 10 Enggak. 11 kan? Oh, 10. Nambah Tadi 5, 5. nambah 5. Iya, iya. Nambah 5 lumayan, nambah 5 Iya. lumayan. Oke, Iya. sayang, makasih Nggak ya. apa-apa, iya. Iya, iya, iya. Si sayang Nyebreng dong, makasih. Oh ya nyanyi ya. Nah, kan udah semangat sekarang Iya. udah bahasa Indonesia. Ya, Udah. oke lah, sok Bener. ngebreng lah sekarang. 1, 2, 3, go. Kamu calling, aku lagi pusing. Kamu miss call aku lagi terus. Kamu sudah nggak penting, sudah bau kambing. Kamu calling, aku lagi pusing. Kamu miss call aku lagi dongkol. Liste aku jenuh dengan namamu. Liste aku jenuh, ku jenuh mendengar suaramu. Ku jenuh dengar celotehmu. Jungkir balik mencintaimu. Tiada lagi maaf bagimu. Diricek aja. Diricek aja. Pacar yang tak setia, Usah ditanggapin, dimaafin, malah nyakitin. diricek aja. Diricek aja. Dengan nomor baru kamu hubungi aku, tak tertipu suara palsu. Ntar dulu. Kan gini-gini. Kenapa jadi gini? Oh iya. Kenapa jadi ke situ? Ya, nggak apa-apa. Kan Velocity-nya gini. nggak apa-apa kan, makin tua makin jiwanya harus Sebenarnya dia bergerak. gini, cuma ditambahin gini. Iya. Sebenarnya gini. Iya. Dia tambahin gini. Diricek aja. Diricek. Diricek aja. Ah. Ah. Tenang aja tuh. Astaga. Nah, Tapi enak tuh lagunya ya. itu diregein enak juga ya. Coba Coba, bikin coba ya. lambat, kita si lambat ya. Kali-kali aku lagi pusing, kamu miss call aku lagi kenal. Please deh, kamu sudah gak penting, sudah bau kambing. Oh, kamu calling, aku lagi pusing, kamu miss call aku lagi dongkol. Please deh, aku jenuh dengan nomormu. Please deh, aku jenuh mendengar suaramu. Ku jenuh dengan celotehmu. Jungkir balik mencintaimu. Tiada lagi maaf bagimu. Diricek aja. Diricek aja. Pacar yang tak setia, usah ditanggapin, dimaafin, malah nyakitin. Ai Regi ada patokannya nggak sih, mesti gimana nyanyinya gitu? Enggak juga. Gonjrengannya kayaknya. Konjrengannya? Iya. Ai nyanyinya sama aja. Ada cuma kayak direject Oh. aja. Harus merem ya kayaknya. Harus merem gitu ya teh. Direject aja. Gitu. Yoma. Sama mata agak disipit-sipitin ya. Coba aja sipit-sipitin. Direject. Itu mabok. Gitu ya. Jadi mau Janet mau pakai versi reggae kudu gitu ya. Iya. Coba teh. Coba, so kira. Itu
Yang penting mata agak sipit. Agak juling gitu. Di reject boleh. Suaranya nggak digerak-gerakin gitu. Di reject aja. Di reject. Kok nggak bisa ya? Coba nih reggae. Nah, versi coba. Mata di Sipit-sipitin. turunin dikit biar agak low. Turun sampai sini kan. Sumpah ini pasti gue goreng banget nih. Coba. Ya. Kenapa di goji pusing ya? Coba. Gimana Cuk nyanyi coba? Di reject. Lebih aja. Kenapa nyanyi gitu ya? Disuruh nyanyi yang begini ya? Masih nanya. Iya. Uye-nya dong teh, uye-nya Uye. Kenapa jadi datar semua ya? Kenapa jadi datar semua? Sumpah susah ya. Ternyata nyanyi reggae itu nggak semudah itu ya. Walaupun kayak misalnya kayak Slay nyanyi, tapi ternyata susah ya. Karena kayaknya setiap genre itu punya apa kayak ciri khas kayak tersendiri gitu, kayak cengkok dangdut Cengkok beda, dangdut, iya, kayak iya. cengkok Sunda Melayu. beda. Iya, Coba nih kayak tumarima karena takdir tiang widih. Sebentar. Begini penampilannya. Tapi dia Kang Jaka. Kang Ini Jaka. Kang Jaka. Kang Jakares Tiatno. Tiatno. Lain tiba heula atukan urang teh patepang Aduh enak. ieu hate ati atukan emut bae kang tebelang dipapalingkeun tebelang Enak. Sunda. Sunda. Cina Padang Belanda pulang. Tapi bisa Cina Padang Belanda diborong. Cina Padang diborong. Lamun Cina Padang jeung eta laguna naon tah? Belanda Padang tuh apa ya? Ayam den lapeh kali. Ayam den lape. Tapi diregein. Tapi yang ada ayam den Cinanya. lape emang Belanda ada Belanda. Kan Iya. Padang. Padang Tapi nggak ada Belanda-Belandanya. Kalau Ini mah Cina- dia Cina, Padang, Belanda. Tuh lagu apa? Sok. Kan ya. Ayam den lape mah Padang. Dan sampai Van Morten. Den lape. Charlie itu mah nonton. Kenapa jadi Van Houten? Bener ini. Tapi dia juga nyanyi Sunda tuh pinter. Iya, orang Sunda juga. Enggak, diajarin. Oh gitu. Kan Oh, hari-hari iya, mah iya. diajarin sama tetangga. Coba. Tetangga. Gerdede. Dedena Kerenyaannya anak Liri ibarat kabantar ku gelang. Masya Allah. Anjen sulaya cinta, Anjen mi dua kasih Liri ibarat kemenangkannya hati kuri. Aduh. Cinta na kuring Ari di kia mah Kelingang tuh Ngalang layu. Aduh. Dikit lagi jadi orang Sunda. Bukan Lagu lagi sih, kemarin asal mah. Iya, ada benar Ada benar. lagu Iya. adeknya adik Enggak, kelasnya. yang dipopulerin sama Ade Astrid itu Marina. Oh iya, Yang, ada Astrid. Iya, Iya, benar. penyanyi Enak Yayan banget. Jatnika atau Yayan Jatnika, Oh, benar masalah. Penyanyinya Yayan Jatnika. Kalau nggak salah itu ya. Oh iya benar itu lagi rame banget benar. itu? Oh ternyata kalian juga ini ya kayak ngeliat nih lagu-lagu yang lagi hits apa aja Iya, gitu. kita juga bikin lagu teh. ada. Aku jadi anak reggae di sini teh. Iya. Pokoknya mah. Ntar dulu aku pengen nanya deh, kenapa milih reggae sih dulu? Ada lu? Reggae yang milih dia lu. Jadi kamu yang dipilih gitu? Iya, Oh gitu ya. Karena- Bagus tuh punya value jadinya. itu dia. Jadi daripada- kayak, aduh, lu kan milihnya dangdut. Dangdut. Kenapa? Kok reggae milih dia lu? Jadi daripada bertepuk sebelah tangan Iya. dengan bertepuk sebelah kaki. Oh, Nggak bisa Susah dong, dong. agak repot ya. Nggak bisa. Gitu. itu ternyata Oh. yang pasti kita juga karena dia juga penyanyi, makanya dulu ayo sini main Oh, ke gitu. kosan dia lu, Iya. berkarya Musisi bareng. berkumpul lah sama Oh, gitu. musisi Ya, teh. gibah bareng. Gibah Berkarya. bareng. Enggak gibah dong. Terus apa? Yang kita Berkarya. ngomong-ngomongin orang bukan gibah namanya. Enggak.
Bukan. Gibeng. Gibeng. Oh, suka ngomongin orang juga. Enggak sih. Oh, suka diajarin. Coba tapi kasih tahu Teh dia yang agak-agak iya. harus gimana sih kan dia jadi. penyanyi Melayu. Aku tuh dia dulu bagus Melayunya. Coba lagunya belum tahu kan? Lagunya dia. Diciptakan Bukan itu dong. Bukan itu dong lagu aku. Kenapa jadi itu Melayu, tapi ini juga sama Melayu. Iya. Cok, coba. Apa ya? Biar ku putuskan Nggak itu kan dong. Melayu juga. Iya Melayu. bener. Tapi bukan. Bisa Bukan benar. lah, bukan itu. Coba lagu sendiri dia lupa. Iya. Terlalu ya, ya. Terlalu berat oh. Tuhan. Kalau di reggae ya, tapi ini mau Melayu. Oh. Terlalu berat oh Tuhan, apakah siksa ataukah ujian? Berkali terluka masih juga Enak ya lagu ini. ku menunggu. Salah. Hanya satu bukan itu. Bukan. Bukan itu ya. Ayo berantem yuk. Dia penyanyi aslinya lupa apa lagunya. Ini yang ngegitarin juga. Nggak tahu kemana arah lagunya. Oh, bisa gitu ya. Tapi Oh. apa kayak apa bener gak sih kayak lagu di reject aja banyak karena sering banget rejectin orang. Bener. Iya bener lagi. Iya bener gak sih kayak lagu di reject aja itu yang menjadikan Janeta itu tuh sering banget diundang ke televisi. Iya, kayak bener-bener. gitu-gitu. Tapi Lalu ternyata hoki itu memang jadi kita harus mempersiapkan segala sesuatu sebelum hoki itu datang. Jadi ketika hoki datang kita udah prepare, udah siap. Nah pada saat itu Janet terkenal pada saat Janet belum prepare. Sebenarnya Dulu belum, juga waktu belum pas siap. dia datang, dia juga udah prepare. Udah prepare, udah tahu ya yang akan datang seperti apa. Tapi kayak dulu gimana. Teteh waktu yang viral itu, yang waktu pakai wig awal muncul Warna-warni ya? itu tahun berapa sih? Itu 2012. Ini 2012 ya. Ah. Aku tuh dulu emang namanya belum hoki ya. Aku tuh dulu udah pakai wig 2010. Warna-warni juga? Enggak dong, Oh, pakai wig enggak. aja. Oh, gitu. Tapi maksudnya emang belum hoki, udah nyanyi dangdut, udah kemana-mana, udah bikin lagu juga, tapi kayak belum hoki gitu sampai Betul, sekarang. betul. Gitu. Kayaknya Karena Teteh harus mungkin kayak gitu. mencari penyanyi dangdut gitu. Oh, Yang sekarang baru lagi? kayak Iya. mau hire aku. Dia gitu. udah kemarin abis ngangkat ODGJ jadi penyanyi kok. Abi mau. itu mah Abi. Barangkali mau Abi juga. aja mungkin ya. Karena Ring, mau sebenarnya beli. gitu. Jadi kadang dulu tuh berpikir bahwa oh ini kita penampilannya kayak gini pasti diomongin. Kalau kita fokus sama omongan negatif orang, kita nggak akan fokus ke apa yang bisa kita tumbuhin untuk diri kita gitu. Gokil, Janet. Karena ternyata pada saat itu aku ngerasa jadi penyanyi dangdut keliling nggak latihan vokal, nggak latihan dance, terus juga kepribadian juga nggak dilatih gitu. Tiba-tiba harus muncul dengan sosok Janeta Janet yang berwarna-warni dengan lagu di Reject. Di Reject itu sebenarnya terinspirasi dari pengalaman Janet di duo yang sebelumnya. Itu lagu sendiri, ciptaan Lagu sendiri. enggak ciptaan sendiri, tapi Janet dulu kan duo nih. Tiba-tiba sebelum kontraknya selesai Janet udah di reject gitu dari duo tersebut. Oke. Gitu jadinya ya udah aku pulang ke Bandung cari lagu karena pada saat itu wah ini sayang banget nih aku udah dikenal di duo tersebut. Maksudnya orang-orang udah ternyata teman-teman yang duonya itu yang malah sekarang reject ya. Aduh. Dia reject gitu ya. Gina, apa kabar? Sehat-sehat selalu, Gina. Gina sehat-sehat ya. Gina, Jangan dan lupa keluarga. reject aku lagi. Karena gila ya, karena ya alhamdulillah kan semuanya berproses. Akhirnya aku tuh tipe orang yang semasih ada tenaga, semasih ada kesempatan, aku kejar gitu lah. Aku pulang ke Bandung, nggak berharap yang kalau dulu kata teman aku, semoga nanti Janet, maaf ya rambut kelihatan. Semoga nanti Janet bisa ketemu. Nggak kelihatan dong kan nggak pakai hijab. Oh iya. Semoga nanti Janet ketemu dengan aku lagi di panggung yang seperti ini. Ternyata omongan itu tuh jadi pecutan buat Janet. Wah, Janet harus ngebuktiin, Janet Sakit. tuh pasti. Janet gak boleh, ya harus nerima. Karena pada saat itu kontrak kan masih 5 tahun, tapi baru 6 bulan udah di reject. Kaget, kita belum punya bekal apa-apa gitu. Akhirnya pulang ke Bandung cari lagu, dapatlah lagu di reject dari salah satu pencipta lagu di Bandung namanya Kang Gilang.
dengan musik yang apa? Dulu tuh terkenal ada lagu Pacar Lima Langkah, tahu? Iya betul, Ica Wong. Pacar ke lima. Ica Wong. Ica Ya Wong karena itu emang tetangga itu. iya, Tetangga karena Lima emang Langkah. Lima Langkah. Aduh, dia takut nih jadi Cerita tetangga. kalian deh kayaknya. Iya kan? Lupa. Pacarku memang dekat. 5 kilo. 5 langkah dari rumah. Nah, Pacar Lima Langkah itu kebetulan teman aku, Ice Wong. Nah, pada saat itu Janet dikasih lagu di reject, Ice Wong Pacar Lima Langkah. Pada saat itu Almarhum itu. almarhum Ice Wong Pacar Lima Langkah. Ternyata lebih naikkan Pacar Lima Langkah. Jadi yang Janet belum keluar nih si lagu di reject ini. Akhirnya aku bawa sendiri, aku tawar-tawarin lah ke label-label di Jakarta. Tiba-tiba responnya adalah kayak gini, Janet, kamu tuh bagusnya duo. Jadi kalau kamu sendiri solo, kamu nggak kuat gitu. Wah, ngedown Janet digitunya langsung ngedown. Mana yang ngomong adalah orang label, terus juga orang TV. Aduh, masa sih lagu pertama judulnya udah di reject? Aduh, doa gitu, lagu juga doa. Akhirnya Janet berpikir lagi, wah gimana nih ya? Apa benarkah kata mereka itu? Tapi Janet tetap kayak, ini lagu bagus nih. Kayak easy listening banget. Akhirnya Janet tawar-tawarin lah ke label-label yang di Jakarta. Adalah satu orang yang dia sebenarnya bukan manajemen, tapi manajemen baru yang terbentuk gara-gara dia ngambil Janet gitu di situ. Nah dari situlah Janet bisa dengan lagu di reject ini ya, masya Allah ya, kita nggak ada yang tahu jalan orang mau seperti apa. Dulu mungkin banyak juga yang pakai wig warna-warni gitu kan. Tapi Janet pada saat itu momennya pas banget. Katy Perry lagi naik, terus tiba-tiba Janet munculnya dengan wig tuh warna ungu yang orang tuh jarang pakai ungu kayaknya. Aku kayak Katy Perry juga deh, Perry Hatin. Aku juga karena dulu suka di depan minimarket itu, aku juga Katy juga. Katy Perry juga. Perry Witan titik markirin. Gak kelar lagi. Iya. Aduh. Tapi pas muncul lagu itu, berarti sempat ngerasain juga kayak tiba-tiba banyak yang WhatsApp pinjam uang enggak? Kirain nawarin job. Ya bener ya. Punten banget ini mah Teteh sama AA. Aku mah mau jalan-jalan dulu. Oh gitu. Semoga Teteh sukses ya. Makasih ya Erin sayang, kamu juga dong ya. Sehat-sehat selalu. Ntar kita bisa collab ya. Siap Teteh, siap. Makasih ya Erin sayang ya. Jangan sayang. Tadi dia manggil sayang Erin sayang. Iya kan cewek sama cewek emang enggak apa-apa. Emang sayang? Loh. Loh. Permisi ya. Hati ya. Thank you ya. Ini teh manisnya, es tehnya dibawa ya. Iya bawa Karena aja. enak banget. Iya sayang, iya bawa Sukses aja. ya Teh. Makasih Bye sayang. bye. Oke. Tapi dengan seiring perjalanannya Janet juga akhirnya ya dari yang turun naik kayak gitu akhirnya menemukan jalannya lah ya, proses lah. Itu kan mau naik mau turun itu sebagian dari adalah bagian dari proses perjalanannya Janet lah ya. Bener. Tapi sekarang dengan keluarga baik-baik aja ya. Alhamdulillah. Keluarganya mana maksudnya? Ya dengan rumah tangga? suami, rumah tangga kayak gitu. Alhamdulillah. Karena ini kan pernikahan yang kedua. Yang pertama sempat dulu gagal 9 tahun. Oh sama. Oh iya ya, 9 tahun juga. 9 tahun serius? Enggak maksudnya dulu kita pernah mengalami kegagalan dalam rumah tangga lah ya, kayak gitu. Iya, sampai Janet dalam hati itu sempat bukan berikrar ya. Kayak ya Allah, di pernikahan yang kemarin sempat gagal, aku nggak mau gagal lagi. Jadi itu jadi doa dan jadi penguat di dalam hati Janet gitu. Apapun yang misalnya dihadapin di dalam rumah tangga, ya namanya pasti ya naik turun lah rumah tangga tuh kayak nggak mungkin happy terus, pasti ada sedihnya, pasti ada konfliknya. Namanya dua kepala kan kita disatuin gitu masing-masing dengan ego dan segala macam. Tapi alhamdulillah karena aku ngerasa ya udah kita selalu ngelibatin Allah gitu dalam rumah tangga, ya udah jadi lillahi ta'ala aja saling ngingetin. Karena sih aku tuh nggak mau macem-macem gitu dalam rumah tangga. Dari dulu tuh aku tipe orang yang loyal, sesantai itu dan loyal. Kalau misalnya udah satu gitu, walaupun dulu masih misalnya pacaran gitu, sampai kebawa ke pernikahan. Jadi walaupun yang kemarin juga sempet kan aku dituntut gono gini sama suami yang sebelumnya. Sama aku juga sempet. Kamu dituntut gono gini? Gono gini, cuma yang digono gini apaan, nggak ada apa-apa gitu. Tapi kan lu mah kan laki-laki. Kalau aku kan prewi ya. Oh iya, malah perempuan. Makanya di reject itu aku ada bagian di situ. Iya, di situ gitu iya. Ada yang istilahnya seperti itu, tapi ternyata di Indonesia tuh ya memang harta, katanya walaupun istri yang nyari kerja keras dan segala macam, tetap harus ada pembagian gitu loh. Makanya di situ Janet ngerasa, wah ya Allah,
Kalau perempuan ngasih ke laki-laki itu sedekah namanya. Jadi walaupun di Indonesia ada istilah gonok gini, ya mangga aja. Kalaupun memang harus misalnya sama Allah ditakdirkan harus ngasih ke dia ya mungkin lebih butuh juga dianya. Dan aku insya Allah ridho lah buat sedekah ke dia. Jadi kawan-kawan semua terima kasih banyak. Inilah kenapa lu belum jadi batuk-batuk? Makanya minum obat lu. Ngapa jadi hijau? Iya, karena yang dinamakan harta tahta jenita. Ya ada 3 ya. Tapi harapannya sekarang, Iya, harapannya dengan keluarga yang sekarang apa nih? Harapannya ya nggak mau muluk-muluk. Jadi Janet itu nikah pengen cari partner hidup. Iya. Jadi nggak mau lah sia-sia kayak kemarin 9 tahun berlalu misalnya berumah tangga, tapi Janet misalnya nggak dapet apa yang bisa menumbuhkan Janet di situ, apa yang bisa Janet bawa buat nanti bekal gitu. Jadi Janet pun ke suami yang sekarang ada ya Janet cuma pengen ketika Allah ngasih kita waktu untuk sama-sama berumah tangga, ayo kita saling memberikan jalan pahala gitu, jalan pahala, saling ngejaga perasaan kayak gitu. Jadi kamu harus jadi partner aku ya, saling support nih dalam kebaikan apapun biar aku bisa saling bertumbuh. Jadi kita nikmatinnya juga enjoy. Kayak seumuran soalnya. Tabarakallah. Lagi belajar aku teh belajar karena pada dasarnya perempuan itu harus bisa mempertahankan rumah tangga apapun gitu, kecuali kalau ada perselingkuhan itu mah udah nggak bisa kalau aku. Jadi Gitu. harapannya di mana gitu? Di situ aja. Harapannya itu bisa jadi partner hidup aku ke depan sampai nanti dijemput sama Allah gitu. Iya. Jangan kayak mau nangis gitu. Kenapa kayak ada Kalau yang ngomongin rumah tangga kayak tuh enggak kayak ada yang ditahan-tahan. Gak tuh ungkapin aja nggak kalau apa-apa. dibilang rumah tangga itu sangat krusial sekali buat Iya. aku karena sangat privacy gitu kayak makanya Jana tuh nggak mau dibecandain masalah suami, masalah anak gitu. Karena Janet belum punya anak kan sekarang, jadi nggak mau dibecandain masalah itu. Ataupun Janet nggak mau dibecandain tentang suami, misalnya suami Janet digoda-godain, misalnya kayak tadi di awal kan, berewokan apa. Iya mau susu tahu. Susu tahu. Gak apa-apa kalau itu kan cowok. Sama cowok nggak apa-apa. Enggak, maksudnya enggak juga. Enggak maksudnya enggak. Maksudnya kalau misalnya suami ada yang ngapa dibecandain gitu loh, aku tuh nggak suka. Jadi sangat menjaga. Sekarang lagi musim ya? Ya. Emang. Serem ya? Musim nggak musim, kalau perkembangan airnya berkembang biak. Oh gitu. Iya. Nah, makanya harus saling menjaga kepercayaan itu. Tapi Sulit. bener gak sih kayak Janet itu pernah menjabat sebagai kayak wakil apa tuh namanya tuh? Kayak Apa namanya? Yang mana? Yang mana? yang Masyarakat ekonomi syariah. Insya Allah. Kayak gitu loh. Sekarang kan lagi banyak korban sampai banyak yang bunuh diri gara-gara pinjol. Ya kan? Gara-gara judol, pinjol, sampai apa modus? Modus. Modal. Banyak yang bunuh diri gara-gara judol, gara-gara pinjol. Iya, Jangan bunuh terusin diri, ya mod iya. gitu, modar sampai gitu. Nggak, ini ternyata emang sesuatu yang memang nggak berbasic syariah itu ternyata emang banyak mudorotnya. Ini orang nih, kita lagi butuh duit banget nih. Ini aku ngasih nih 5 juta, sok tanpa syarat apapun. Siapa yang nggak mau? Iya. Tapi ternyata itu nggak berbasik syariah. Nantinya ternyata dia nggak ngelihat bunga yang akan berbunga lagi ke depannya. Sedangkan anak-anak Gen Z sekarang, apalagi yang mereka tuh mengejar apa ya? Mengejar cuma buat pencitraan lain. Oh, nanti ngejar matahari. Capek dong ke sana. Iya kan? Kan kayak pencitraan doang ya, kita pengen nonton konser sampai ngutang. Banyak yang kayak gitu akhirnya menghalalkan segala cara. Pinjem misalnya, udah nggak peduli bunga-bungaan lah, yang penting gue pinjem aja dulu gitu. Nah di sini Janet sedikit-sedikit sebagai yang alhamdulillah diikutin di media sosial, pengen ada manfaatnya. Di media sosial Janet, di TikTok Janet, di acara-acara wawancara Janet ngajak untuk kayak melek nih, kita udah mulai kayak pinjaman juga banyak kok yang syariah. Jadi kita yang minjem tenang, yang dipinjemin juga tenang gitu. Nggak akan nyekek, nggak akan sampai bunuh diri, dan orang jadi mulai kebuka, nggak hanya dengan ngejar gaya sampai akhirnya dia mengorbankan harga diri dan segala macem gitu. Benar sekali. Kayak Karena gitu. sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Betul sekali. Masya Allah.
Masya Allah banget kan. Tabarakallah. Nah itu, jadi Janet itu ada di kemarin alhamdulillah jadi wakil di mes itu, siapa tahu Janet bisa mengedukasi teman-teman yang lain. Yuk, jangan deh gitu. Ayo, Ayo. kita pinjam uang bersama-sama di Janet Janita, Janet. Syariah. Nggak gitu juga, nggak gitu juga. Gitu kan aku mau ngasih edukasi, bukannya Oh, minjemin uang. Gitu. Ngajak utang Kan lagi. biar nggak Iya. apa namanya setengah-setengah Setengah-setengah nolongin juga. orangnya. Oh, gitu ya? Gitu. Nggak cuma diedukasi, tapi Iya. emang real dibantu Oh, gitu. Kita tenang, ada bank-bank yang sudah menyediakan uang. Itulah nih. Iya. Ya, gimana. Bisa nih prospek kayak Ini equipment syuting kurang satu kamera. tenang Iya. aja. Sama ini Iya. logo ini Logo. dari kemarin-kemarin Iya. dari sekian episode logonya ini aja belum nambah. Oh gitu, harus Iya. bayar orang logo gitu ya. Enggak Oh gitu maksudnya. Oh enggak gitu. Bisa. Teh manis ini kayaknya. Bentar dulu. Enak ya? Emang bener-benerin. Es teh tuh enak nih. Kadang-kadang orang nih, Nah. kalau mau usaha, minjemnya kadang-kadang ya yang nggak berbasis syariah. Akhirnya apa? Usahanya bangkrut, dia nggak bisa nutup pinjamannya. Kayak gitu. Jadi oke. kan banyak bank-bank yang udah kerjasama ngasih pinjaman yang syariah. Jadi ke kitanya juga Tapi enak. kan banyak juga yang berkedok syariah padahal syarimin. Ya, tetap aja Makanya- nyekek-nyekek juga gitu. Iya, yang kecekek tuh biasanya yang minjem tapi nggak tahu mau ngegantinya dari mana. Nah, itu Itu dia. dia menggali kuburan sendiri namanya. Makanya dulu udah nggak pernah mau minjemin teman-teman ataupun Iya. orang lain lagi kayak gitu-gitu. Itu nggak enak ya? Nggak juga karena emang dulu juga nggak ada yang buat dipinjemin aja. Kan orang mah ya, Janet bisa minjemin uang misalnya ke teman gitu. Kalau kita nggak ngasih, kita ngasih nih, tapi nggak enak nagihnya gitu. Betul. Justru malah kita sering banget kehilangan teman-teman karena minjemin uang itu gitu loh. Iya. Jadi kalaupun misalnya kalau dulu nih Iya. prinsipnya kayak gue udah nggak mau lagi minjemin sama teman-teman buat kayak minjem uang kayak gitu. Karena apa? Kalau basicnya kita ngebantu gitu loh. Iya. Kayak kalau ngebantu mau menyelesaikan masalah orang lain ya bantu bukan selesaikan. Iya. Kalau misalkan dibantu itu kan kayak semampu kita. semampunya bener. Kalau misalkan menyelesaikan terus apa pelajaran buat mereka gitu. Jadi kalau misalkan gue butuh 10 juta nih bisa nggak minjem? Kamu Aduh, ngasih gini akhirnya. aja deh. Gua ngebantu aja nih ada GoPay. Silakan kayak gitu misalkan. Nah, Tapi iya. jangan ya dulu nggak mau minjemin lagi karena sering banget kayak Iya, jadinya loh kok kita yang jadi nagih-nagih ngejar uang kita Uang segala kita, macam benar. udah gitu kadang-kadang jadi hilang teman kita tuh. Hilang Teman teman. bahkan jangan kan teman jauh, teman deket aja jadi Iya. hilang karena aduh segini doang lu pelit Iya, banget iya. gini segala macam. Nah, gitu. Jadi enggak lah, udah nggak usah Iya. kalau bisa mah hidup tuh tenang ketika misalkan kita nggak punya, punya utang. utang. Beneran. Iya sih ya bener juga sih. Sama nggak punya Kerja. beras. Nggak punya mana? Bingung gitu. Ya susah juga ya kayak gitu. Oke. Sekarang Delu mau bacain komentar-komentar dari tetangga-tetangga kosan Delu. Oh suka ada yang ngomongin Janet? Ada Oh dong. apa Cen? Ini ada Romi 0101. Itu nomor 01 depan. Entah maksudnya. Dari kapan mantap memutuskan untuk berhijab? Dari kapan? Dari 3 tahun yang lalu. Pas pulang umroh di sana Oh, hidayahnya dapat dari pas umroh. itu umroh pertama Janet dikasih nikmatnya bisa pergi ke sana bareng suami dan juga ibu bapak, juga ibu mertua. Kapan Delu berangkat umroh bareng suami Janet? Gimana? Nggak ada niat gitu suami Janet ngajakin Delu umroh gitu nggak ya? Astaga, ini gimana konsepnya sih? Yang ada dia ngajak Janet gitu Oh. dong. Iya lah. Nah, kenapa Delu nggak diajak? Ini juga kenapa ya? Kenapa Ya, masih karena- ikut? Oh iya, ya kenapa sih masih ikut? Apa sih urusannya? Gitu aku suka kadang-kadang terjebak gitu. Iya, iya. Oke. Iya. Oh, berarti dari 3 tahun lalu setelah pas Setelah umroh pulang pertama, umroh. iya. Oke. Lu ngapain sih Edgar Tauhid nih? Edgar ini emang dia mah Tahu. kayak enggak kayak religius banget namanya Religius. aja Edgar Tauhid. Tauhid, iya Iya, iya. meskipun- Pasti dia akan nanya agama nih. Iya, Gimana? pastinya dong. Masih nyanyi gak pas Oh. sekarang udah jadi pengusaha? Nggak ada ini namanya di mana? Pertanyaannya, Pertanyaannya biasa aja lu. masih nyanyi nggak? Masih, karena sebenarnya Janet itu ngumpulin uang nyanyi kadang-kadang aku puterin lagi buat usaha Oh, gitu, biar kan ya. kita jadi ada apa cash flow-nya terus muter gitu loh. Bener. Gitu. Kalau kita simpen di tabungan terus nanti harganya turun. Tapi Pens ngerasa kecewa gak sih kalau misalnya Iya. pas pas pakai hijab Hijab. gitu kayak ngerasa banyak yang lari Pensnya? Kemana larinya? Ya ampun ke rumah mertua. Enggak juga dong. Ya enggak lah, jadi Tetap ya, tetap
mereka tetap Masya mensupport lah. Allah ya, mungkin kalau di Indonesia kan seperti itu. Kalau kita misalnya pengen hal-hal baik tuh pasti orang lebih baik, pasti mendapat perhatian, attention yang lebih gitu dari orang. Oh ya Masya Allah lebih cantik dan segala macam. Alhamdulillah banyak yang support. Tapi ya ada juga yang nggak support, kayak aduh sayang banget ya, jadi keindahan rambutnya jadi tertutup. Terus kedua, ya ampun karir dibangun selama 12 tahun. Terus tiba-tiba Janet berhijab, nggak sayang tuh katanya udah ngebangun karir dengan wig warna-warni. Ada juga yang kayak gitu. Jadi macam-macam, tapi ya aku harus belajar istiqomah nih. Siap. Agak berat. Selanjutnya ada dari Putri Wahid. Putri Walid, maksudnya kenapa Putri Walid ngapain di sini? Ya? Ini mana? Mau Ini nanya, Putri Gedang apa Putri mana Gedang. nih? Gedang apa pepaya sih dia? Coba. Enakan jadi pengusaha atau artis teh, Janita? Artis teh Janita. Enakan jadi pengusaha atau artis artis teh, Janita? Teh Jenita maksudnya nama. Oh, namanya Mana? kali. Putri Walid emang Kan dia banyak pertanyaan lu kan. bagaimana lu, karena lu mau sih dijadiin Iya, istri batin. ini batinnya Walid. Jadi Makanya. gitu. Mungkin pertanyaannya Iya, enakan iya. jadi pengusaha atau jadi artis teh? Oh gitu teh Janet gitu, Ya. maksudnya jangan dititik. Sebenarnya jadi artis itu karena udah dibangun dari lama, jadi tetap Janet juga nggak mau ninggalin yang masih ada kerjaan, off air masih jalan, Ya. terus tawaran di TV juga masih oke, dipercaya jadi juri di beberapa ajang pencarian bakat. Ya alhamdulillah, itu berarti mereka masih mengapresiasi gitu. Nah di situ aku kayak bertugas juga, kayak ini apalagi nih, sedangkan Janet sekarang udah berhijab. Dengan tidak meninggalkan istiqomah, tapi tetap kayak pengen ya ngeluarin lagu, masih tetap sampai sekarang. Sempat ternak lele katanya. Ternak lele, ternak tuyul. Iya. Ternak dulu ada. Dulu ternak ini apa namanya? Bukan. Apa? Sapi. Oh, sapi. Iya. Oh. Dulu kerja sama orang yang Oh, punya berarti salah ini Iya. ChatGPT salah. Tapi kok tahu sih, aku niat loh mau ternak lele gitu, udah kecium ya, udah Ya, kendus. mungkin ama Iya, sama kalau ChatGPT itu gitu, kayak Oh. kita baru niat aja dia udah tahu gitu. Luar biasa loh. Bagus Nah ya. itu makanya Janet kaget loh. Kok itu kan katanya kalau kita punya niat baik jangan di-spill dulu. Oh, Takut gagal. takut Tapi ya gagal. udahlah, udah ketahuan Udah gitu. ketahuan. Tapi nanti sorry. aku- Kosan dulu itu Iya. badan intelijen untuk yang ngulik-nguliknya tuh Info. Edan. Dalam ya. Ya, maksudnya karena dia langsung ChatGPT Iya, gitu. Badan iya. intelijen. Badan deterjen kayaknya ini mah. Nih, yang terakhir, pertanyaan terakhir ada Erikasi. Gimana ceritanya ketemu suami? Nah, lu suami yang mana? Hey, Jangan jelas. suami yang mana? Anda tidak spesifik Iya. nanyanya dong. Bener. Ya udah jangan bahas Yang sekarang lama. aja ya. Nggak usah bahas Jangan yang sampai lama. Terjadi teh pertanyaan. ini ditarik lagi. balikin. Oke. Tuh, gimana cerita ketemunya sama Ketemunya. juragan teh? Karena dulu tuh Janet pas setelah bercerai dari suami yang lama, berniat dalam hati nggak mau sendirian lama-lama lah, pengen cari pendamping. Karena di Jakarta Janet sendiri. Gitu akhirnya ya udah sambil Janet nge-healing semua trauma kan dulu bekas gagal 9 tahun, akhirnya Janet ya udahlah sambil ngisi waktu pengen banget belajar jadi woman planner. Di Instagram tuh Janet lagi ngeliat kayak pelatihan buat jadi entrepreneur tuh mana chat, dilihat di explore. Iya. Tiba-tiba pas dilihat di explore kan suka gitu muncul. Yang berewokan tipis itu. Nah dia lagi pegang ST Indonesia. Oh iya. Dia lagi megang gini, terus Ya dianya ampun. pas dilihat caption tuh bagus-bagus gitu. Kayak gini dong, kayak gini gak sih? Nah kayak gitu. Tapi senyumnya agak-agak tunduk ke bawah, Gini? bibirnya tipis ke atas, nah gitu. Matanya agak redup, mata redup. Iya. Hidungnya agak ngembang. Hidungnya ngembang. Terus ya Gini sih? iya, Bibir tipis, bibir ke atas. tipis ke atas, nah gitu. Hidungnya agak ngembang, mata agak redup. Nah, Emang gini banget ini. mungkin pada saat itu pencahayaannya kan lagi siang-siang, dia Oke. agak tersinari matahari. Jadi agak merenyeng gitu kalau orang Oke. ya. Tapi aku mah Ntar tambahin brewok ya editannya ya. tapi pada saat itu aku nggak ngeh dia siapa. Yang aku ngeh tuh, oh ini kok bagus kata-katanya kayak mensupport anak-anak muda untuk jadi pengusaha gitu. Oh, emang gitu biasanya kata-kata Iya. itu tajam. Tajam Ya banget. sampai wow. Terstruktur manis lah. dan terorganisir gitu kata-katanya gitu. Iya. Bagus banget. Wah, Pantes dia bisa bikin teh manis ya.
es teh gitu loh. Es teh Karena Indonesia. berawal dari kata-kata manis. Iya ya. Dan emang ternyata orangnya pas ketemu juga dia kata-katanya gimana ya, bisa enak, bisa gampang dicerna gitu. Iya, jadi dia mengikuti tren-tren mungkin pada saat itu kan seumuran sama Janet nih. Jadi kita juga ngobrolnya nyambung, kayak ya seumuran gimana sih, enggak yang di atas, enggak yang di bawah gitu. Dan Janet juga waktu itu udah single star ya gitu. Terus dia we single. Mas dong. Ada cowok ganteng banget. Tapi pada ada saat cowok yang ini banget gitu kan, gimana nggak tertarik gitu kan, ya ampun. Pada saat itu aku tuh nggak kepikiran untuk cari suami karena pada saat itu udah ngebenerin dulu badan lah gitu. Caranya aku punya wig, aku punya 1000 wig di rumah. Wah, karena itu buat stok. Iya, sebenarnya buat stok aku perform dan segala macam. Sampai akhirnya sih kok ChatGPT nggak tahu ya dia punya koleksi wig. Makanya aku punya 1000 itu, yang 200 untuk aku pakai, yang sisanya buat aku jual. Oh, sekarang malah suka buka di pasar baru katanya ya? Belum. Nah, ini kagak ada di ChatGPT kayaknya. Iya. Nah, akhirnya si 800 ini ya udah aku pengen deh belajar bisnis ke Danu ini gitu. Danu siapa? Danu seperti apa tuh aku nggak peduli dan nggak tahu. Karena aku ngeliat ST Indonesia, oh ini perusahaannya kali ST Indonesia, terus aku ngeliat aku DM-an awalnya gitu. Aku kan nge-follow dia. Langsung dibales. Ente aku nge-follow, chat aku nge-follow dia. Tiba-tiba kan aku mah gitu orangnya, nggak berpikir bahwa satu followan itu bisa sangat berarti dalam mungkin buat orang lain tuh, oh ini dia nge-follow aku kenapa nih? Mungkin nggak tahu lah apa yang ada di otaknya dia. Tiba-tiba beberapa hari kemudian dia nge-DM. Thank you ya. Dia duluan yang nge-DM. Iya, thank you for following me gitu. Laki-laki. Bisa. Kan gitu makanya. Terus di follow Janet. Terus tahu nggak? Makasih. Makanya thank you for following me gitu kan. Terus aku mau nggak ngejawab juga. Wah ini aku belum say hi sama dia tapi dia udah nge-DM duluan, ya udah aku kalian tanyain tentang bisnis yang aku tanya. Nggak tentang apa-apa. Oh iya, aku bilang, oh iya sama-sama kak. Aku manggilnya juga kakak. Ternyata dia abis ngeriset juga ke teman-temannya. Ada namanya Adli, temennya suami gitu. Dia tuh nanya, kenal Janita Janet nggak? Janita Janet tuh tipe perempuan kayak gimana sih? Artis kayak gimana? Itu nanya dulu. Barulah dia nge-DM gitu. Ternyata katanya bisa kali. Ternyata dari temennya dia bilang, oh Janita Janet bukan cewek yang begitu gitu. Tapi dia jendes bro. Hah? Jendes? Bisa kali. Hah? Bisa kali. Jendes. Langsung bro itu mah. Nah kayak gitu, jadi mungkin awalnya langsung aja dia nanya-nanya. Dia ngajak ngedate siapa duluan? Enggak, sebenarnya enggak ngajak ngedate. Orang mau ngomongin bisnis langsung taruh. wig. Ente. Oh enggak. Orang aku bilang, aku punya wig nih. Gimana cara nge-branding, ngasih nama dan segala macam. Aku beli semuanya sih. Oh, enggak gitu ya. Malah ketemuan itu malam-malam jam 11 malam gitu habis Janet pulang syuting, ya itu ngomongin wig. Gimana kalau kita kerja sama jual wig dapat ini teh. Wah, itu kolaborasi kan. Iya, tapi ngomongnya pada saat itu enggak gitu. Enggak gitu gimana? Jadi tiba-tiba ada saksi asisten aku tuh. Tiba-tiba deal ya, kita deal sampai pegangan tangan gini. Hah? Kok dia langsung gini? Enggak lagi pancol. Langsung enggak gitu. Deal langsung. Enggak gitu. Enggak ya. Tiba-tiba gini ya. Oke, dia bikin video. Oke ya, deal dia. Kok dia memegang? Udah tuh aku kan lagi sendiri ya. Tiba-tiba ada sentuhan laki-laki. Daldil apa coba maksudnya? Ya kan? Jadi aku tuh iya. Ternyata deal beneran sama Allah tuh, bener-bener dealnya bukan di bisnis tapi dealnya di pernikahan. Rumah tangga. Masya Allah. Nah, jadi doa jadinya. Berawal dari foto gitu doang, berawal dari foto yang tadi yang gue kayak gitu doang. Tapi luar biasa, keren banget. Masya Allah sekali. Dan sebelum Janet pergi dulu pengen nge-challenge Janet nih. Apa nih? Sebagai seorang penyanyi dong. Wow, apa atuh tong hararesenya? Kita pengen nge-challenge sambung lagu. Sambung lagu? Ngarang gitu, ngarang? Iya ngarang. misalkan kita ganti liriknya di reject aja. Di reject aja, diganti lirik. Itu sok kumaha.
Aku punya teman sekarang berhijab, padahal dulunya dia centil banget. Tetap segar sekali, kayak teh Indonesia. Namanya Jenny Juliana, ibunya Nina, bapaknya Jeje. Kalau menyanyi kadang malu-malu, kadang bergoyang seadanya. Hey. Oh lanjut ya dong. Bernyanyi dari kelas 6 SD sampai dia lulus SMA. Pergilah dia ke ibu kota. Di-reject aja. Ternyata Jenitanya di-reject aja. Dari 2 racun jadi nyanyi solo. Emang rezeki nggak ada yang tahu. Di-reject aja. Jenita di-reject aja. Dari lagu di-reject ternyata luar biasa. Menjadi Jenita Janet yang sekarang. Ini baru kalian menyanyi. Wih, dari curhatan tuh bisa jadi lagu. Keren kan? Itu ya. Keren. Ya, Seru ya. luar biasa. gila. Penutup. Jadi dalam 5 tahun ke depan, Janeta tuh ingin seperti apa? 5 tahun ya? Iya. Buat besok aja aku belum nyiapin. 5 tahun loh ya. Ini bisa di Iya. AB-nya dulu dibikin, dirancang dulu biasanya. Nah tiba-tiba ditodong. Lama itu mah. Ini bisnis banget Pokoknya ya. dalam jangka 5 tahun ke depan, Janeta itu ingin menjadi Janeta yang seperti apa sih? Janeta Janet pengen dikenal jadi Janeta Janet yang tetap cheerful, tetap banyak manfaatnya, tetap bisa menghibur. Apapun yang orang lakuin ke aku, jangan sampai merubah tindakan aku ke orang lain. Kata mama aku, kata bapak aku, Neng, kalau misalnya ada yang menyakiti, ada yang zolim, jangan pernah dibales, jangan pernah dendam, karena itu bakal merusak diri kamu sendiri. Mendingan kamu doain dan kamu minta supaya itu jadi jalan kebaikan buat aku. Masya Allah. Pengen jadi Allah. versi Janeta Janet yang lebih baik, karena sampai kita nanti dijemput sama Allah ya tugas kita hanya belajar kan di dunia. Betul. Untuk lebih baik dan ambil pelajaran gitu aja sih. Oke. Jadi itulah hikmah yang dapat kita petik dari obrolan ini. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah. Masya Allah. Nah, lu mau menjadi ngaji? Ada dong. Ini 5 tahun ke depan ya? Yeah. Aku boleh nanya gak sih ke Kang Jaka? Boleh. Ya udah. Kan aku tuh ngelihat Kang Jaka, ini 5 tahun loh tadi ya, udah aku singkat jadi 1 menit tadi. Oke, aku pengen tanya. Kalau misalnya dikasih waktu 5 tahun ke depan, apa yang ingin Kang Jaka rubah dengan VOP dari seorang seniman untuk Indonesia yang lebih baik? Agak susah. Dia makanya gampang dia pertanyaan tuh. 5 tahun ke depan mau jadi apa? Kenapa gue jadi apa yang mau dirubah dari kesenian Indonesia segala macam? Enggak gini. Kalau kan yang simpel kan Pak, atau kasih pilihan ganda gitu. Enggak kan, dari jiwa seninya luar biasa loh. Janet itu salut ya, karena ternyata dulu dari seorang musisi dari Bogor terus tiba-tiba harus pindah kemana berkolaborasi sama siapa, itu bukan hal yang mudah. Itu harus punya kecerdasan yang wah luar biasa, intelijennya harus di atas rata-rata, IQ-nya. Tapi itu cara bertahan Adelu. Nah, karena aku ngeliat kan Adelu tuh reggae banget gitu kan. Bagaimana nih 5 tahun ke depan kalau dikasih kesempatan gitu ya, Adelu dikasih jabatan nih, apa yang pengen dirubah untuk Indonesia dalam VOP sebagai orang seni? Apa yang mau dirubah? Coba. Makin susah ya.
kok tidak membantu? Sudah diperbaiki, kenapa tidak terbantu ya ngerasa? Gue kira bridgingnya tuh pertanyaannya. Jadi gini, orang dulu tuh gini-gini, pertanyaannya tetap sulit. Apa dong? Gitu Iya. dong. Nggak, Sok. gimana ya? Kayak dulu sih simple aja bahwa karena negara itu akan besar. Karena apa kayak budayanya. Budaya. Oh, Budayanya, oke. keseniannya. Jadi kalaupun emang harus dirubah adalah bukan dirubah, tapi justru malah dijaga budayanya, dikembangkan budayanya. Karena apa ya? Karena itu tadi lu bilang bahwa negara yang besar adalah negara yang peduli dengan budayanya, menjaga budayanya dan mengembangkan budayanya. Gitu. Negara yang besar adalah negara yang besar lewat budayanya. Karena Budaya. Indonesia yang besar, karena Indonesia ini adalah negara yang kaya dengan budaya. Kayak gitu. Apa yang udah dilakuin Ade lu Masya Allah. untuk budaya? Tapi lu harus jelas dong, ini kan tentang budaya. Tapi apa dari seorang regenisme apa kok yang Regemen. regemen? Seorang regemen. Karena Apa yang udah apa yang dulu apa kayak lakukan saat ini juga ini adalah bagian dari budaya. Anggaplah kalau bicara tentang tato. Tato itu adalah salah satu budaya tertua di dunia yang berasal dari Kalimantan. Kalimantan. Iya. Di mana Kalimantannya? Di Mentawai. Oh iya Kayak benar. gitu. Benar loh ya. Terus kuping panjang pun ini berasal dari budaya yang ada di Indonesia. Di Kalimantan itu ada budaya kuping panjang. Kuping panjang. Kayak gitu. Dayak ya? Ya. Terus rambut gimbal itu juga budaya yang berasal dari Indonesia. Di mana? Kenapa? Di Dieng itu ada anak disebutnya anak gembel gitu. Anak gembel. Terus gimbal tuh dari gembel? Enggak juga. Kalau gimbal nama gimbal itu Iya. justru malah dipopulerkannya sama Tony Kirastapara karena Iya. orang taunya rambut seperti ini adalah dreadlock. Dreadlock. Terus Tony Kim penyanyi reggae Indonesia. Reggae Indonesia. Ya, dia membuat lagu tentang ya udah kalau rambut seperti itu rambut gimbal kayak gitu. Tapi ya mungkin karena banyak hal gitu. Salah satunya mungkin yang dari Dieng itu mereka anak gembel itu yang rambutnya gimbal dan itu juga kalau di beberapa daerah mungkin mereka nggak tahu bahwa oh ternyata di Indonesia ada yang gimbalnya tuh organik gitu dari kecil tahu tuh gimbal sendiri benar. Natural gitu Natural. dari lahir udah langsung gimbal. Tapi magicnya itu maksudnya uniknya itu adalah rambut gimbal itu hanya terjadi di satu kampung itu. Apa tadi di Dieng ya? Di Dieng. Ini namanya education. Iya, benar. Maksudnya tapi kan orang kan hanya melihat bahwa Iya, ketika tahu tuh kamu tidak melakukan ini. Iya. Haram. Nah, gitu. Ternyata ini tuh adalah satu perwujudan dari Iya. budaya di Indonesia gitu ya. Ya buat dulu kan? Betul. dulu sendiri melihatnya seperti itu gitu loh. Jadi ya terlepas dari orang melihatnya seperti apa bahwa ya yang terpenting adalah bermanfaat untuk orang lain dan tidak merugikan orang lain. Gitu. Selama ini belum ada yang nanya kayak gini kan ya? Iya gitu. Jaka Supriyanto, seperti Supriyatno, Supriyanto. Iya. Jaka Restianto 21 April 2025. Meskipun ya orang mungkin ketika dulu berbicara seperti itu orang ada yang menilainya baik, ada yang menilainya buruk. Lu penampilan seperti itu, sok-sok ngomong yang baik, sok-sok ngomong gini ya. Itu kan paradigma. Mahfuzat ada satu mahfuzat yang bunyinya adalah unzur makola wala tanzur mankola. Masya Allah. Masya Allah. Artinya, Jangan melihat seseorang dari judge. penampilannya, Betul. tapi lihatlah dari isi pembicaraannya. Kan baru keluar sekarang nih. Tergantung Pembicaraannya tamunya. tidak ada isi. Udah dihafalin ya, bakal keluar nih gitu kan. Akhirnya kan untung loh aku pancing. Jadi kan Iya. keluar juga alhamdulillah. Sudah pertanyaannya? Udah. Udah. Luar biasa ya. Makasih banyak Sama-sama udah berkunjung loh. ke kosan Delu. Iya, Delu juga minal aidin wal faizin meskipun udah Udah lewat ya, benar. Mungkin nanti next kita nyanyi bareng lagi meramaikan Iya, benar. Dewa Motor mungkin mereka Iya. ya Delu mah menanti aja ada undangan lagi. Dewa Motor yang iya. mana. Semoga buka lebih banyak lagi, nggak cuma Dewa Motor tapi juga ST juga nanti ya ST ke ya, depannya ya. dibarengin dengan Ya ST Dewa Indonesia juga. Motor ya. Emang sekarang cuma build-in dulu, mungkin ke depannya Akan jadi sponsor gitu ya. ya gitulah. Iya. Ya, Pak Danu ya, siap ya.
Makasih banyak. Thank you so much. Tetap mampir-mampir, jangan lupa tetap mampir ke Kosan Delu. Kosan Delu. Ini nama YouTube-nya tuh. Kosan Delu. Kosan Delu. Itu keren banget ya. Isinya tuh beragam. Jadi tetangga-tetangga sini semuanya suruh datang ke sini. Iya. Siap. Kita gali. Mungkin nanti next kita sandingkan antara Janet sama Siskai. Tidak ya? Tidak jadi. Maaf ya.